Silakan para pihak untuk memasuki ruangan mediasi. Silakan untuk perwakilan PT Tekstil Sejahtera. Silakan untuk perwakilan pemerintah desa. Silakan untuk perwakilan tokoh masyarakat. Silakan untuk perwakilan Karang Taruna. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat siang semuanya. Siang. Saya Dewi Astuti ditunjuk sebagai mediator untuk membantu menyelesaikan konflik terkait rencana pendirian pabrik di Desa Sukamaju. Terima kasih sudah hadir dalam forum mediasi hari ini. Tujuan kita di sini bukan mencari siapa yang benar atau salah, tetapi mencari solusi yang bisa diterima semua pihak. Saya berharap semua bisa menyampaikan pendapat dengan tenang dan bisa menghargai satu sama lain. Silakan para pihak untuk memperkenalkan diri dahulu. Saya Evina Laili dari Kepala Desa Sukamaju. Berharap pertemuan ini menghasilkan keputusan yang terbaik untuk masyarakat. Saya Jana, Direktur PT Tekstil Sejahtera, juga berterima kasih diberikan kesempatan untuk menjelaskan rencana kami. Saya Triani, perwakilan Karang Taruna Desa Sukamaju. Saya harap ada solusi yang membuka lapangan pekerjaan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Saya Wanda, perwakilan dari tokoh masyarakat yang dengan tegas menolak adanya pembangunan di Desa Sukamaju karena kami khawatir dampaknya akan merusak lingkungan. Baik, kita mulai dari Ibu Jenny selaku Direktur PT Tekstil Sejahtera. Silakan jelaskan rencana pendirian PT Anda. Baik, mohon izinkan saya menjelaskan rencana usaha kami. Baik, mohon izin saya menjelaskan rencana usaha kami. Untuk perusahaan kami bernama PT Tekstil Sejahtera. PT Tekstil Sejahtera adalah perusahaan manufaktur yang bergerak di bidang produksi tekstil berskala nasional. Sesuai nama kami, Sejahtera, visi utama kami bukan hanya memproduksi sebuah kain, tetapi menciptakan ekosistem yang memberikan dampak positif bagi ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Untuk deskripsi usaha kami memutuskan ingin menghadirkan operasional PT Tekstil Sejahtera di Desa Sukamaju karena kami melihat Desa Sukamaju sebagai tempat yang tepat untuk tumbuh bersama. Untuk lokasi pembangunan dipilih secara spesifik di wilayah Desa Sukamaju dengan menempati lahan seluas 2 hektar. Lalu penentuan lokasi ini juga didasarkan pada posisi geografis yang sangat strategis untuk mendukung jalur logistik dan juga distribusi. Selain itu, kami melihat adanya potensi sumber daya manusia yang besar di desa ini, sehingga perusahaan sangat optimis untuk menjadikan lokasi ini sebagai pusat operasional utama yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat setempat dalam jangka panjang. Lalu untuk manfaat bagi warga Desa Sukamaju sendiri, kehadiran pabrik ini diproyeksikan akan memberikan dampak ekonomi yang signifikan, terutama dalam hal penyerapan tenaga kerja lokal yang nantinya akan menjadi prioritas utama kami. Selain membuka lapangan pekerjaan seluas-luasnya, kami juga berkomitmen untuk mendorong pemberdayaan ekonomi masyarakat melalui kemitraan dengan unit usaha kecil milik warga, seperti penyediaan catering dan juga kebutuhan operasional lainnya. Lebih dari sekedar aspek operasional, kami juga telah menyiapkan program Corporate Social Responsibility sebagai wujud kontribusi perusahaan dalam mendukung pengembangan masyarakat melalui inisiatif pemberdayaan dan bantuan sosial yang disesuaikan dengan kebutuhan nyata warga Desa Sukamaju di masa yang akan datang. Ya, kurang lebih seperti ini rencana pembangunan pabrik usaha tekstil kami. Terima kasih. Terima kasih Ibu Jenny atas penjelasannya. Sekarang dari pihak warga yang merasa keberatan, apakah ada yang ingin disampaikan? Ada Bu, di sini kami menolak adanya pembangunan pabrik di Desa Sukamaju karena sudah banyak kasus pabrik-pabrik yang mencemari lingkungan. Kami takut air jadi kotor, udara bau, dan kesehatan kami terganggu. Baik, itu poin pentingnya ya Bu. Sekarang dari perwakilan Karang Taruna, bagaimana tanggapannya ini? Terus terang, kami membutuhkan lapangan pekerjaan karena banyak pemuda-pemudi di desa ini yang menganggur. Kalau ada pembangunan pabrik, setidaknya warga kita bisa bekerja di situ sehingga meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Untuk Ibu Invita, bagaimana posisi pemerintahan desa dalam masalah ini? Kami berada di posisi tengah. Kami ingin pembangunan tetap berjalan, tapi tidak memberikan warga. Kami juga belum memberikan izin penuh karena masih ada penolakan dari sebagian masyarakat. Baik, kita perdalam lagi. Ibu Jenny selaku pengusaha, bagaimana rencana pengelolaan limbahnya? Kami akan menggunakan sistem pengelolaan limbah modern sesuai standar. Nantinya limbah cair akan dikelola sebelum dibuang. Untuk limbah padatnya akan dikelola secara terpisah. Paling itu hanya janji, sudah banyak yang bilang seperti itu di awal, tapi kenyataannya berbeda. Kita juga belum tahu prosedurnya seperti apa, karena yang sudah dijelaskan cuma gambaran umumnya saja. Dan kita juga nggak tahu ada pengawasan atau tidak nantinya. Kami siap diawasi kok Bu, bahkan kami juga terbuka untuk warga yang memang ingin melihat langsung prosesnya. Lalu untuk prosedur pengelolaan limbahnya, limbah padat akan kami olah ulang menjadi kayu pecah. Untuk limbah cairnya akan dibuang ke instalasi sistem pengelolaan limbah atau IPAL terlebih dahulu agar zat kimia berbahaya dapat dikelola dan memenuhi baku mutu lingkungan sebelum nantinya akan dialirkan ke badan air atau saluran pembuangan industri. Kalau boleh tahu, apakah ada dokumen seperti AMDAL, UKL, UPL yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023? Untuk saat ini masih proses, tapi kami siap kok untuk melengkapi semua persyaratannya. Kalau ada pengawasan, kenapa tidak dicoba dulu? Kita kan butuh lapangan pekerjaan sekarang, bukan nanti. Kalau sudah terlanjur berdiri dan merusak lingkungan, siapa yang akan bertanggung jawab? Kita di sini juga perlu adanya antisipasi. Baik, saya melihat ada dua kepentingan utama, yaitu satu lapangan pekerjaan, dua keamanan lingkungan. Sebelum kita mengambil keputusan, mari kita mencari solusi yang dapat memenuhi kedua kepentingan tersebut. Untuk Ibu Wanda, selain kekhawatiran mengenai limbah, apakah ada hal lain agar masyarakat dapat merasa lebih aman? Ada Bu, di sini kami ingin adanya pengawasan yang dilakukan secara jelas dan juga terbuka. Kami ingin menerima laporan hasil secara berkala mengenai lingkungan di sekitar pabrik. Baik, Ibu Jenny, apakah perusahaan bersedia memberikan laporan lingkungan secara berkala kepada warga? Ya, kami bersedia memberikan laporan hasil pengolahan limbah setiap 6 bulan sekali. 6 bulan sekali itu terlalu lama. Kalau sudah terjadi pencemaran, dampaknya pasti akan menambah diketahui itu. Tolong harap tenang, Bu Jenny, bagaimana jika dilakukan setiap 4 bulan sekali dan hasilnya diumumkan kepada masyarakat? Ya, baik, kami setuju laporan lingkungan dilakukan setiap 4 bulan sekali. Kalau begitu bisa kami pertimbangkan. Selanjutnya untuk Ibu Jenny, apakah bersedia memberikan jaminan tertulis terkait pengelolaan limbah? Ya, kami bersedia membuat perjanjian tertulis dan nantinya akan dikenai sanksi apabila kami melanggar. Dan mengenai tenaga kerja, berapa persen tenaga kerja yang dapat diprioritaskan di Desa Sukamaju? Kami memprioritaskan minimal 70% dari warga Desa Sukamaju. Itu yang kami harapkan, karena banyak pemuda di desa ini yang membutuhkan lapangan pekerjaan. Baik, untuk Ibu Wanda, apakah ada syarat khusus agar Anda bisa menerima rencana pembangunan pabrik tersebut? Pastinya ada syarat khususnya Bu. Kami di sini ingin adanya pengawasan. Kemudian ada sanksi yang tegas apabila terjadi pencemaran. Kami ingin warga selalu dilibatkan. Kemudian adanya surat perjanjian tertulis yang ditandatangani oleh kepala desa, pengusaha, dan perwakilan warga sebagai alat bukti yang sah. Baik para warga, apabila nantinya disepakati, kami dari pemerintah desa siap memfasilitasi pembuatan surat perjanjian dan membentuk tim pengawas yang melibatkan warga. Saya setuju menandatangani surat perjanjian selama isi kesepakatan tersebut adil dan juga objektif. Baik, saya ambil kesimpulan dari mediasi hari ini. 1. Pengusaha akan membuat dokumen lingkungan resmi. 2. Pengusaha memberikan jaminan tertulis pengelolaan limbah. 3. 70% tenaga kerja dari warga lokal. 4. Dibentuk tim pengawas dari desa dan warga. 5. Ada sanksi jika terjadi pelanggaran. 6. Dibuat surat perjanjian tertulis yang ditandatangani pengusaha, kepala desa, dan perwakilan warga. Apakah semua pihak setuju? Saya setuju, karena menurut saya pembangunan pabrik ini dapat meningkatkan kesejahteraan warga sekitar.
Dengan syarat yang benar-benar terjamin dan diawasi, kami bisa menerima itu. Semoga pengawasannya bisa dilakukan secara rutin, bukan cuma di awal saja. Saya setuju dengan semua poin tersebut. Kami juga akan mematuhi aturan yang telah disepakati dan kami juga bersedia menerima evaluasi secara berkala. Kami akan mengawal kesepakatan ini dan pemerintah desa juga akan melibatkan perwakilan warga dalam proses pengawasan agar semuanya berjalan dengan transparan. Apabila ada masalah yang perlu dihindari, kita akan menyelesaikannya bersama melalui musyawarah.